Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Pamekasan, kemudian mobil khusus ketua pimpinan daerah IPM Kabupaten Pamekasan dan seluruh jajaran pengurusnya serta seluruh peserta yang saya cinta sayangi. Alhamdulillah saya hari ini bertemu dengan adik-adik sekalian dalam rangka silaturahmi akbar ini. Dan kita pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan memang akan mengumpulkan ortum-ortum yang ada di wilayah pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan, IMM, kemudian IPM, kemudian dan yang lainnya, tapak suci, agar secara sama-sama membangun komitmen untuk menyiapkan untuk melahirkan kader-kader baru Muhammadiyah. Artinya apa? Bahwa Muhammadiyah ini berdakwahnya tidak hanya lewat mimbar, tetapi juga berdakwah melalui aktivitas keorganisasian, termasuk juga berdakwah melalui tapak suci. Nah, kita berharap melalui IPM ini lahir generasi Muhammadiyah yang nanti bisa melanjutkan peran kemuhammadiyahan di dalam membangun umat dan bangsa. Adik-adik sekalian, bahwa masa-masa muda seperti ini adalah masa yang paling menentukan. Kalian nanti ketika besar tergantung kepada prosesnya hari ini. Artinya kalau kalian berproses dengan baik, maka nanti kemungkinan di masa yang akan datang itu akan berada di dalam posisi yang baik pula. Salah satu contoh begini, ketika ada orang yang rajin belajar, dia berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan ilmunya, pengetahuannya, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia selalu juara di masa mudanya. Kemudian yang kedua adalah di masa nanti ketika dia sudah tua, dia akan mudah menerima ilmu yang lain, bahkan dia akan mampu untuk memanfaatkan ilmunya. Kan gitu. Sama dengan pohon. Pohon itu umpamanya kita nanam mangga. Kalau tidak pernah disiram sama sekali, dibiarkan pohon mangga itu berada di tempat yang gersang, maka dia akan kecil, tidak pernah besar. Kemudian dia akan tidak akan berbuah. Kalau berbuah lama sampai semua orang mati baru berbuah. Tetapi ketika pohon mangga itu ditanam, kemudian disiram, kemudian dipupuk, maka pohon mangga itu akan cepat besar, bahkan ketika besar nanti akan memberikan buah yang banyak. Artinya apa? Proses yang masa mudanya itu akan menjadi jalan bagi keadaan di masa tuanya. Maka kalau seandainya kita ini digembleng, disuruh belajar, digembleng, disuruh untuk ikut berorganisasi, dilatih untuk kreativitas, sebenarnya itu adalah jalan untuk menuju masa depan. Jalan menuju masa depan. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya pemuda-pemuda ini diorganisir dengan baik, maka akan melahirkan keadaan yang baik pula, akan menciptakan prestasi yang baik. Umpamanya di dalam pembelajaran, diorganisir, diberikan pembelajaran yang baik, maka kemudian ikut lomba, bisa jadi dia akan mendapatkan lomba. Kalau dia aktif di tapak suci, kemudian diberikan pembekalan yang baik tentang ilmu bela diri, lalu dilatih dengan sekuat-kuatnya siang dan malam,
maka kemungkinan dia akan berprestasi dengan bela dirinya. Sebaliknya, kalau seandainya dibiarkan saja perkumpulannya tidak jelas dengan siapa, maka dia akan menjadi orang yang tidak jelas juga. Lihat di kota-kota besar bagaimana anak-anak SMP, SMA itu berkelahi. Kenapa dia nggak jelas hidupnya? Karena berkumpul dengan orang yang tidak jelas. Kalian ini berkumpul dengan ikatan pelajar, bahwa mereka ini adalah pelajar yang diikat. Artinya apa? Karena pelajar, maka kemungkinan besar isinya adalah orang yang pintar. Maka manfaatkan ketika kita ini berada di dalam ikatan ini untuk belajar dengan sebaik-baiknya, termasuk belajar berorganisasi melalui IPM, termasuk nanti IPM akan memberikan sarana untuk teman-teman adik-adik mengembangkan fasilitasnya, mengembangkan kapasitasnya, akan mengembangkan keahliannya, akan mengembangkan bakat dan minatnya. Nah, oleh karena itu masa muda ini akan membuka jalan pada masa usia tua. Adik-adik sekalian, kita ini sedang menuliskan sejarah. Adik-adik yang ada di sini ini sedang mulai menuntun sejarahnya sendiri. Artinya bagaimana kita tulis sejarah itu dengan baik, dengan ilmu pengetahuan, dengan pergaulan yang baik, dengan semangat yang baik, dengan sholat, dengan baca Quran, dengan ilmu pengetahuan. Tujuannya apa? Nanti ketika sudah kuliah, sudah bekerja, sudah hidup di masyarakat, semuanya itu bisa menjadi jalan yang baik bagi kita, sesuai dengan bakat minatnya masing-masing. Maka kita sedang menuliskan sejarah. Oleh karena kita sedang menulis sejarah, maka pastikan kita menulisnya dengan sangat baik. Nah, kita ini harus tampil menjadi generasi yang berkemajuan. Bagaimana generasi muslim yang berkemajuan? Kita ini beragama Islam, tetapi juga pandai di dalam sains, teknologi, dan juga kemampuan-kemampuan di bidang lainnya. Nah, sehingga kita ini tidak hanya sekedar lahir di dunia, tetapi kita ini nanti bisa berkarya. Kenapa orang bisa berkarya? Karena dia punya kemampuan, punya ilmunya, maka dia bisa berkarya. Tetapi orang yang tidak punya ilmunya, maka dia tidak akan bisa berkarya dengan baik, atau mungkin kalau dia berkarya, karyanya tidak hebat. Tetapi orang-orang yang hebat itu akan melahirkan karya yang hebat. Tidak apa-apa kalian dibilang gila, umpamanya. Ada yang belajar, setelah belajar sholat berjemaah, setelah sholat berjemaah menghafal Quran, setelah itu belajar lagi, setelah itu latihan, setelah itu sholat malam. Kalian mungkin dianggap gila. Tidak apa-apa kalau hanya dianggap gila di dalam kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu adalah untuk diri sendiri. Kalau kita melempar roti, memberikan roti kepada orang, maka orang akan memberikan kebaikan kepada kita. Betul tidak? Umpamanya kita bertemu dengan orang, ini minuman, ini roti, orang akan bilang terima kasih. Kalau seandainya ada yang membahayakan, diingatkan. Tetapi kalau kita ngambil mangganya orang atau ngambil barang miliknya orang, bisa jadi kita akan celaka. Maka inilah fungsi berkumpul dengan teman-teman yang baik, agar saling mengingatkan di dalam kebaikan, agar saling berkolaborasi atau bersama-sama di dalam kebaikan. Baik ngajinya bersama-sama, belajarnya bersama-sama, yang tahu membantu yang tidak tahu, maka ini akan menjadi kenangan yang indah. Nah, oleh karena itu IPM harus memfasilitasi
teman-teman IPM ini, atau bahasanya adalah Ipmawan dan Ipmawati, difasilitasi agar mereka ini menjadi generasi muslim yang berkemajuan. Tidak hanya hebat di dalam sains, tetapi juga hebat di dalam bidang agamanya. Maka nanti PDM berusaha kalian itu keluar dari Muhammadiyah sebagai santri, sebagai santri yang tidak hanya belajar agama tetapi juga faham organisasi dan faham ilmu pengetahuan. Maka oleh adik-adik ini disambut dengan baik. Maka kalau seandainya ada pembimbing, pembina mengajak kepada kebaikan, ya jangan lemes. Ayo sholat. Maka waktunya untuk sholat, segera untuk melakukan sholat. Ayo ngaji. Kalau diajak untuk ngaji, maka harus bersegera untuk ngaji. Jangan masih main-main, jangan masih gurau dan semacamnya. Kenapa? Karena itu akan menghilangkan kebaikan dan keberkahan ilmu, akan menghilangkan keberkahan hidup. Jadi kalau waktunya sholat, waktunya main, waktunya belajar. Nah, oleh karena itu kita harus mengukir sejarah hidup kita. Nanti jangan sampai menyesal di usia tua. Kalau seandainya dulu saya belajar, mungkin nasib saya tidak akan seperti ini, umpamanya. Jangan sampai menyesal. Nanti orang yang mati juga akan menyesal. Ya Allah, kalau seandainya saya dihidupkan kembali, saya akan bersedekah dan beramal soleh. Mereka akan menyesal. Kenapa menyesal? Allah, Tuhan semesta, telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik, untuk berbuat, tetapi kita menyia-nyiakannya. Maka orang yang menyia-nyiakan kesempatan, maka kemungkinan nanti dia akan menjadi orang yang rugi. Itu disindir di dalam Al-Quran, surah Al-Asr. Wal asrih, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu senantiasa berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman, kemudian dia produktif di dalam amal kebaikan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling ajak mengajak di dalam kebaikan, saling sabar menyabarkan ketika berproses di dalam kebaikan. Maka dia ini adalah orang yang tidak akan pernah rugi. Jadi orang yang rugi itu adalah orang yang menyia-nyiakan waktu, baik menyia-nyiakan masa mudanya, baik dia yang menyia-nyiakan kesempatan belajarnya, dia akan rugi. Orang yang tidak ngaji di masa tuanya, karena dia tidak berusaha sebaik mungkin, dia mengaji di masa mudanya. Nanti kalau sudah tua, maka pastikan kita ini memiliki ilmu untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang menjadi tauladan. Kenapa begitu? Karena kita ini akan dilihat. Ada dua kemungkinan kita ini. Pertama, akan menjadi orang yang dikenang oleh orang lain. Orang yang dikenang itu ada dua. Orang yang dikenang karena kebaikannya dan orang yang dikenang karena keburukannya. Tahu Fir'aun? Tahu. Fir'aun itu dikenang dia seorang pemimpin, tapi dikenang sebagai pemimpin yang zalim. Kemudian tahu Imam Asy-Syafi'i? Ya, Imam Asy-Syafi'i ini ketika umur 15 tahun dia diminta fatwa oleh orang-orang, diminta fatwanya oleh orang-orang. Itu Imam Syafi'i. Kenapa umur 15 tahun orang minta fatwa? Karena Imam Syafi'i itu hafal Quran umur 7 tahun, umur 15 tahun dia sudah mengerti dan memahami seluruh isi kitab dan hadis. Makanya orang minta fatwa kepada Imam Asy-Syafi'i. Di dalam sejarah Islam ada orang yang sangat dikenal, pemuda-pemuda yang sangat dikenal.
Yang pertama namanya adalah Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid bin Harithah ini adalah sahabat Nabi. Kemudian pada usia 18 tahun atau kira-kira dia sedang menempuh kuliah semester berapa biasanya? Umur 18 tahun itu. Alif ketua IPM berapa umurnya? 23. Umur 18 tahun, Usamah bin Zaid al-Harithah bin Harithah itu oleh Nabi ditunjuk sebagai panglima perang. Kemudian anak buahnya siapa? Anak buahnya itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat yang sudah sepuh. Dia ditunjuk, kamu jadi panglima perang. Apa yang terjadi? Pada saat itu sedang berperang antara pasukan Islam dengan pasukan Romawi. Jadi pasukan Romawi sedang akan menyerang pasukan kaum muslimin. Yang menjadi panglima perangnya adalah Usamah bin Zaid. Usianya pada saat itu 18 tahun. Apa yang terjadi? Usamah itu memenangkan pertarungan melawan Romawi. Romawi itu adalah negara besar pada masanya. Kemudian ada yang kita kenal, mungkin karena beliau ini keturunan raja, tetapi bukan hanya keturunannya, karena nanti sebelum-sebelumnya banyak anak raja yang menjadi pecundang. Banyak anak-anak hebat yang menjadi pecundang, hanya nebeng ke orang tuanya. Tetapi namanya adalah Muhammad Al-Fatih. Dia Muhammad Al-Fatih ini dilatih sejak kecil. Bayangkan, usia 8 tahun sudah hafal Quran, usia 10 tahun menguasai 5 bahasa, usia 12 tahun menguasai ilmu filsafat, politik, dan matematika. Sedangkan pada usia 12 tahun itu dia diangkat menjadi seorang gubernur. Usia 17 tahun diangkat menjadi khalifah, yaitu kerajaan Ottoman atau kerajaan Utsmaniyah. Pada usia 21 tahun dia menaklukkan Konstantinopel. Yang Konstantinopel itu tidak pernah ditaklukkan oleh raja-raja sebelumnya selama 800 tahun. Artinya apa? Bahwa orang-orang telah menuliskan sejarahnya. Mengapa mereka bisa menulis sejarah? Karena sejak kecil mereka dididik, mereka mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Karena sejak kecil dia berproses dengan sangat baik. Belajar, sholat, mengaji, baca Quran, ngafal hadis, ngafal bahasa, dan semacamnya. Itulah yang dilakukan oleh mereka-mereka yang hebat itu. Maka kalian harus menuliskan sejarahnya juga dimulai dari sekarang. Nah, oleh karena itu kita berusaha menjalani proses ini dengan sangat baik. Kalau tidak tahu, bertanya. Kalau diundang oleh senior, datang. Kalau dibimbing, diarahkan oleh pembimbing, mengikuti. Insya Allah kalian berkumpul dengan orang-orang baik, akan mudah menjadi orang baik, ditulis oleh orang-orang baik. Nanti kalian kalau sudah besar, nanti akan saling bicara. Dulu teman SMA saya, teman SMP saya ini siapa saja, waktu itu kalian sudah ada yang jadi bupati, sudah ada yang jadi gubernur, sudah ada yang jadi anggota DPR, iya kan? Kita kan tidak pernah tahu kita nanti akan menjadi apa. Tetapi kalau kita memilih jalan terbaiknya, insya Allah kita akan sampai pada tempat yang terbaik. Semua DPR itu akan mati. Presiden, bupati, kiai, semuanya akan mati. Setelah mereka semuanya mati, maka sudah saatnya kalian memimpin bumi. Maka sudah saatnya kalian memimpin bumi. Oleh karena itu, dalam rangka meninggalkan rekam jejak yang baik, maka kita harus berproses dengan baik. Maka saya ucapkan selamat kepada IPM ini atas terselenggaranya kegiatan ini. Ini mudah-mudahan menjadi awal yang baik bagi Ipmawan dan Ipmawati
untuk berproses di IPM. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan kepemimpinan di IPM. Maka saya pesankan jangan lupa jaga amal solehnya. Buktikan bahwa kita ini adalah IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalau berada di jalan jangan urak-urakan. Tapi sebaliknya, kalau berada di jalan ada duri, maka diambil, dibuang ke tempat yang tidak membahayakan. Kalau ada kita jalan-jalan di tempat ini kemudian ada sampah, ambil sampahnya. Biarkan orang lain tidak menilai kita, tetapi yang menilai itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu sedekah. Itu adalah sedekah. Maka kita harus jadi contoh. Kalau sudah bel berbunyi tring, maka kita harus orang pertama yang ada di dalam kelas. Harus orang pertama yang ada di dalam kelas. Pokoknya kalau ada 100 orang yang mengerjakan kebaikan, kita ini pastikan salah satunya. Kalau ada 10 orang yang mengerjakan kebaikan, pastikan kita ini 10 di antaranya. Kalau hanya ada 1 orang yang mengerjakan kebaikan, pastikan bahwa satu-satunya yang mengerjakan kebaikan itu adalah kita. Maka tanamkan dalam jiwa, kapanpun dimanapun kita harus menjadi orang baik dan mengerjakan kebaikan. Dimulai dari kalau berjalan tidak mengganggu orang, kalau di dalam pelajaran kita harus terdepan, di dalam praktek kepemimpinan kita harus menjadi orang yang terdepan di dalam mengerjakannya. Nah, oleh karena itu saya berharap nanti terus dapat bekerja sama dengan IPM. Saya kumpulkan nanti pemuda-pemuda ini untuk melakukan pembinaan bagi pelajar-pelajar. Kalau perlu nanti setiap masjid diupayakan ada remaja masjidnya, yang remaja masjidnya itu adalah anggota IPM.